Saudara penonton, saat ini saya berada di rumah duka meninggalnya almarhum Dr. Haji M. Johan Sapri, meninggal dunia kemarin hari Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat di Bintuhan. Almarhum ini meninggal di Bintuhan kemarin pukul 23 karena kecelakaan, yaitu ketika berada di Pantai Cukokawah. Jenazah almarhum ini dibawa langsung ke Palembang dan tiba di Palembang pukul 05 waktu Indonesia Barat. Persatuan Warga Kaur Palembang dalam ini hadir melayat di rumah duka di Jalan Enggano, Palembang. Berikut laporan kami selengkapnya. Keluarga Besar Persatuan Warga Kaur PWK Palembang, Ikatan Keluarga Bengkulu Selatan, IKBES Palembang, dan Ikatan Keluarga Provinsi Bengkulu Sumatera Selatan IKPB di Palembang menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Dr. Andes Haji Johan Syafri MM bin Ahmad, umur 75 tahun, warga Kaur Palembang, mantan Kepala Kemenak Kota Palembang, penasehat dan anggota PWK dan IKBES Palembang. Almarhum ini meninggal dunia Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025 pukul 3 waktu Indonesia Barat, ketika posisi di Kabupaten Lahat dalam perjalanan dari Bintuhan menuju Palembang, guna melakukan perawatan intensif, setelah mengalami kecelakaan timpe liur di Bintuhan, pada hari Minggu pagi, tanggal 26 Januari tahun 2025 jam 10, di Pantai Cukokawah Bintuhan Bengkulu Selatan, dan hari itu juga jam 18 WIB, dibawa ke Palembang, dan di tengah perjalanan posisi di Kabupaten Lahat almarhum ini meninggal dunia. Qolal lahu ta'ala fi kitab bihil karim. Alazi naiza asabat ham musibah kolu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenazah almarhum tiba di Palembang tanggal 27 Januari tahun 2025 tepat pukul 5 subuh di rumah duka, di Jalan Enggano Puncak Sekuning Palembang. Almarhum ini meninggalkan istri, dengan anak 2 orang, dan cucu 6 orang, 1 diantaranya sudah meninggal dunia. Pengurus dan anggota Persatuan Warga Kaur PWK PLG, beserta komunitas IKBES dan IKPB Palembang, turut berduka cita, dan berkesempatan melayat ke rumah duka, di Jalan Enggano Puncak Sekuning Palembang. Tampak suasana di rumah duka, para sanak famili, tetangga dan kerabat almarhum, melayat dan berkumpul di rumah duka, antara lain Ketua PWK Palembang H. Bustami Talib SHMH, beserta pengurus dan anggota Persatuan Warga Kaur lainnya, Dr. Haji Erwin Sukandis PPD Finasim, dokter spesialis penyakit jantung beserta beberapa kerabat almarhum lainnya, turut serta menghantar almarhum ini ke pemakaman Kandang Kawat Bukit Lama Palembang. Semoga almarhum ini mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan ikhlas menerima cobaan ini. Amin. Allahumma ya Allah, tempatkanlah almarhum ini yang sebaik-baiknya di sisi-Mu ya Allah. Ampunilah dan terimalah segala amal ibadahnya, dan golongkanlah almarhum ini orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi musibah ini, dan tetap istiqomah. Tim Liputan PWK, IKBES, dan IKPB Provinsi Bengkulu di Palembang memberitakan. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. Johan Sapri bin Ahmad. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah beliau selama hidup di muka bumi ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa beliau, ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Berilah kenikmatan dan kelezatan di dalam surga-Mu, ya Allah. Jauhkan beliau daripada siksa kubur-Mu, ya Allah. Mudahkan beliau dalam menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburnya, ya Allah. Berikan cahaya dalam kuburnya, ya Allah. Mudahkan beliau dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudahkan beliau dalam menghadapi mahkamah pengadilan-Mu agar dapat mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Saudara penonton, saat ini saya berada di rumah duka dengan meninggalnya almarhum Dr. Andes Haji Johan Sapri di rumah duka di Jalan Enggano, Kota Palembang. Almarhum ini meninggal dunia di kampung halamannya ketika beliau pulang kampung dan jenazahnya dibawa ke Palembang dan tiba di Palembang jam 5 subuh tadi. Nah, kami akan berbincang-bincang di rumah duka ini dengan Ketua PWK Palembang. Assalamualaikum Pak Bustami Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ini kan luas suasana dalam duka, artinya meninggal ini kan penasihat kita PWK. Artinya kesan-kesan kamu selaku Ketua PWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saat ini sedang berada di rumah duka Dang Johan Sapri yang telah meninggal dari Dusun Bintuhan, dibawa ke Palembang. Pada saat ini seluruh warga Kota Palembang, terutama PWK Kota Palembang, turut hadir di sini. Ini seluruhnya, semuanya sudah banyak dari PWK Kota Palembang. Saya selaku Ketua PWK Kota Palembang mengajak kepada masyarakat Kota Palembang bahwa pada zuhur nanti kita mengantarkan tempat yang terakhir, yaitu di Bukit Lama, Kandang Kawat, dekat Poltek Kota Palembang, Musri. Baik, saudara penonton, nah itulah Ketua PWK Palembang yang turut serta hadir dalam melayat ke rumah duka saat ini. Nah, aku nih ini juga di rumah duka artinya. Nah, banyak orang kawan yang hadir, banyak dari Nasal, banyak dari kawan banyak. Nah, ini salah satu Ujang Ujang, rumah nih Ujang jadi Bahar. Jadi, jam apa kau sampai di rumah duka ini tadi? Sekitar setengah 7. Karena kami dapat berita DWA hak kawan itu jam setengah 4 lah WA itu. Nah, jadi kami kini anak kawah khususnya hadir di sini ikut berduka, terus berdoa semoga diterima di sisi Allah. Dan kami seluruh anak kawur merasa kehilangan. Alhamdulillah. Ini persiap mereka boleh ada. Jadi ini banyak cabangnya nih untuk unjuk ilmu nasihat itu kan. Nah, jadi kami kini kasus kelengitan meninggalnya dia ini kan. Nah, selaku termasuk tetuha juga. Nah, ini dari muda memang lah giat di persatuan di Palembang ini. Apapun bentuknya ini tetap hadir. Itulah makanya kami rasa kini kelengitan. Ini. Gitu. Nah, itu saja penjelasan kami. Baik, saudara penonton, jenazah almarhum ini dibawa di Kawo, di Kawo jam 6 malam tadi di perjalanannya meninggal. Nah, yang milu di setom di Kawo ini ada orang Kawo.
Gando. Woi Gando. Hah? Gando, kamarnya adik Johan ni, adik Maryam kan. Lumayan cerita jam apa kuti bangkat dek kau bawa jenazah ni kemai? Bawa mereka awal jam 6 sampai di jalan dikasih kesehatannya sehat normal. Setelah nganggut sampai ke Lahat, yang jauh itu dia jalan lagi. Dipasanglah di Lahat. Jauh apa itu? Jauh yang info sampai jauh yang tadi sekom tu ada ininya. Nah, info sih jauh tu ini lah. Ada tu setelah situ dipasangkan di Lahat oleh doktor. Jawab doktor, Apa kata doktor? bapak ini sudah meninggal. Sampai di situ mulai kami Lain waktu meninggal tu di tengah jalan aja, di Lahat. Di Lahat tu di pas Jam 11. Langsung bawa ke Palembang. Sampai Palembang sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh tadi. Tadi ya. Kami sampai orang sembahyang subuh. Tahu. Ain kau kan lumayan ceritanya kata Johan ini kan kecelakaan nanti timpa Nio di Cokor itu. Pasal tu Nio tu lagi muda-muda sudah dititik lumayan cerita. Lah baik tinggal ni tu. Sampai lah tinggal ni di pinggir laut tu. Tapi lah ajar lah masih. Dia baca ini ke itu. Kenapa dia dibawa ke rumah sakit Cahaya Batin? Bawa ke rumah sakit Cahaya Batin. bukan di puskesmas. Sampai di warung puskesmas itu ingatnya ngicik. Lalu ngicik badan itu masih lesu bawa ke Sebatin. Terus Sampai di Sebatin itulah nunggu dokter. Ada dokter. Nah kan itu. Sampai jam 11 kejadiannya sampai jam 6 angkat tuh. Itu Belum dengan dokter. bawa ke Palembang. Langsung jam 6 tuh bawa ke Palembang. Berarti almarhum meninggal jam di Lahat. Tengah jalan. Baiklah itu kan doa. Jadi kami dari Persatuan Warga Kauri turut berduka cita. Doakan almarhumnya ini penasehat kami. Jadi kami turut berita. Demikianlah secara menonton wawancara singkat kami dengan Ketua PWK Palembang. Suasana kemeninggalnya daripada almarhum Johan Sapri yang saat ini akan dikuburkan atau dimakamkan di Pekuburan Kanangkawat di Bukit Lama dekat Poltek. Itu aduh waklah. Mak kini ambil benar kau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mewakili keluarga menyampaikan bahwa almarhum meninggal dalam keadaan sakit. Sakitnya bukan sakit yang panjang, tapi ada hal musibah yang terjadi yang berada di Kabupaten Kaur, Bintuhan, dan kemudian direncanakan untuk dibawa ke Palembang guna pengobatan, tapi ternyata ketetapan Allah itu yang terbaik untuk beliau. Di perjalanan dari Kabupaten Kaur ke Bengkulu ini, ke Palembang ini, di Lahat, beliau sudah melepaskan dirinya menghadap Allah. Dan tentu saja dalam ruang yang ada ini, kami juga berharap bahwa semua jalan yang ditetapkan oleh Allah dengan aktivitas beliau yang berada di sini, yang kemudian kalau dikatakan hanya berapa waktu di Kabupaten Kaur, hanya 2 malam di situ, dan kemudian kembali ke sini dalam keadaan duka seperti ini, tentu akan menunjukkan bagi Bapak dan Ibu sekalian maupun kami sebagai keluarga. Dan tentu hal ini adalah hal yang sama-sama akan kami ikhlaskan secara bersama sebagai wujud penghambaan diri pada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, kami selaku anak mengucapkan permohonan maaf karena sejak tahun 1983 beliau sudah berada di tempat ini. Sejak tahun 1980 beliau sudah berada di Palembang dan beraktivitas di sini. Dan tentu saja dalam pergaulan tersebut ada begitu banyak hal yang mungkin menyakiti perasaan kita sebagai insan manusia. Baik
yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karenanya selaku anak dan keluarga besar kami mengucapkan permohonan maaf, mohon diikhlaskan semua salah dan dosa ayah kami, sehingga beliau almarhum dapat mengikuti ruhnya nanti baik di alam kubur maupun alam barzah, dan di akhirat nanti dengan jalan yang lurus penuh dengan nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai kebaikan yang diterima oleh Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membantu mulai dari tadi malam dalam penyiapan tempat, kemudian tadi juga sudah membantu untuk memandikan ayah kami, memfasilitasi untuk pemandian ayah kami, dan beberapa waktu lagi kita akan membawa ayah kami untuk disolatkan ke Masjid Istiqoah, dan mohon kiranya dapat dengan ikhlas untuk ikut menyolatkan ayah kami di situ, dan setelahnya insya Allah akan dikuburkan di pekuburan Kandang Awat Bukit Lama. Kebetulan anak saya yang tua dimakamkan di situ, dan pesan beliau, Pak pengen juga dimakamkan di situ. Dan alhamdulillah tempatnya berdekatan, berdekatan di situ. Jadi setelah disolatkan nanti insya Allah akan kita kuburkan di makam rawat. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon keikhlasannya untuk kembali mengikuti prosesi akhir sholat dan kemudian nanti untuk pemakaman. Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum. Yang kedua saya Elvi Sunomi. Anak pertama itu memiliki 2 orang susu anak, sehingga susu dari almarhum itu ada 2 dari anak. Habis foto.